Kami, mahasiswa UNP, akan menampilkan tugas video animasi mata kuliah bimbingan dan konseling yang berjudul Bidang-Bidang Bimbingan dan Konseling, diampu oleh dosen Ibu Rahmi Dwi Febriani, MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada Iman Syahri dengan NIM 21073013. Kedua Khairul Nisa dengan NIM 21329023 dan Khairul Razak dengan NIM 21035078. Yang pertama merupakan bidang BK yang berkaitan dengan pribadi. Pengembangan kehidupan pribadi merupakan suatu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik atau sasaran layanan yang memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi kehidupan yang berkarakter, cerdas, dan beragama sesuai dengan karakteristik pribadi dan kebutuhan dirinya secara realistik. Secara lebih rinci, materi pokok bimbingan pribadi adalah pemantapan sikap dan kebiasaan, serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemantapan pemahaman tentang potensi diri, dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan. Pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif. Pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Kemudian pemantapan kemampuan mengambil keputusan dan mengarahkan diri secara mandiri sesuai dengan sistem etika, nilai kehidupan dan moral serta apresiasi seni. Yang terakhir, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat secara rohaniah maupun jasmaniah, termasuk perencanaan keluarga. Yang kedua, bidang BK berkaitan dengan sosial. Pengembangan kehidupan sosial merupakan bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik atau sasaran layanan dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, dan berkarakter cerdas dengan teman sebayanya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Uraian lebih rinci berupa materi pokok bimbingan sosial antara lain pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan secara efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis dan kreatif. Yang ketiga, pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di masyarakat luas dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat istiadat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. Pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebaya baik di sekolah yang sama, di sekolah lain, di luar sekolah, maupun di masyarakat pada umumnya. Kemudian pemantapan pemahaman tentang peraturan kondisi rumah, sekolah, dan lingkungan serta upaya pelaksanaan secara dinamis dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada orientasi tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin 3. Bidang BK berkaitan dengan belajar. Pengembangan kemampuan belajar yaitu bidang BK yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan program studi dan arah peminatannya, berdisiplin, ulet, dan optimal dalam rangka mengikuti pendidikan. Lebih rincinya, ayo kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan sikap kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif, efisien, serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan kaya. Yang kedua, pemantapan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, pemantapan penguasaan materi program belajar keilmuan teknologi dan seni di sekolah menengah atas,
dan persiapan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah, alam sekitar, dan masyarakat. Dan yang terakhir, orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. Poin 4, yaitu bidang BK berkaitan dengan karir. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu siswa dalam menerima, memahami, menilai informasi dan pengalaman serta memilih dan mengambil keputusan arah karir secara jelas, objektif, dan bijak. Pembahasan lebih rincinya, ayo kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dipilih dan dikembangkan. Kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya yaitu karir yang hendak dipilih dan dikembangkan. Yang ketiga, orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha dan memperoleh penghasilan yang baik dan halal. Dan yang terakhir, pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki, tamatan SLTA orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Selanjutnya nomor 5, bidang bimbingan konseling bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Pengembangan kehidupan berkeluarga maksudnya bahwa bimbingan keluarga dimaksudkan untuk membantu individu dalam mencari, menetapkan serta mengambil keputusan berkenan dengan rencana perkawinan atau kehidupan keluarga yang sedang dijalaninya. 6. Bidang bimbingan konseling pengembangan kehidupan beragama. Pengembangan kehidupan beragama yaitu dimaksudkan untuk membantu individu dalam menetapkan diri berkaitan dengan perilaku keberagamaan menurut agama dan keyakinan yang dianutnya.